Selamat pagi Bu Deng. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk sesi pro-observasi kali ini. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi terkait rencana pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti ya, khususnya untuk mata pelajaran IPAS, ya Bu ya. IPAS ya kan? IPAS. Nah, terutama itu topiknya mengenai perubahan wujud benda dan nanti bagaimana Ibu menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu sudah siap untuk memulainya, Bu? Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi sebelum observasi ini, Bu. Ya, bagus Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa memulai itu dengan menjelaskan secara singkat tujuan pembelajaran pada topik perubahan wujud benda ini nanti. Untuk topik perubahan wujud benda, tujuannya Bu, yang pertama melalui kegiatan eksperimen nantinya siswa dapat menyebutkan 2 contoh perubahan wujud benda dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui presentasi nanti siswa diharapkan dapat menjelaskan 2 contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan percaya diri. Untuk yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan macam-macam perubahan fisika dan kimia beserta contohnya dengan benar. Seperti itu, Bu. Wah, tujuan yang sangat baik ya Bu ya. Iya. Bagaimana dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasinya Bu? Apakah Ibu sudah merencanakan strategi tertentu untuk memastikan bahwa semua siswa dengan berbagai kemampuan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Iya, saya sudah berencana Bu, saya akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan berdiferensiasi, di mana misalnya untuk siswa yang lebih cepat memahami, saya akan memberikan materi yang begitu lumayan tantangannya, kemudian seperti mengamati, lebih banyak mengamati seperti itu ya Bu. Selain itu juga bagi siswa yang kemampuannya rendah, saya memberikan membutuhkan lebih banyak bantuan kepada mereka seperti Sangat itu. menarik ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana Ibu mengidentifikasi kebutuhan siswa-siswa itu sehingga bisa menyesuaikan dengan strategi tersebut Bu? Oke, saya menggunakan beberapa metode asesmen awal, diskusi kelas, serta kuis singkat Bu. Dari situ saya bisa melihat siswa mana yang membutuhkan bantuan lebih, serta siapa yang bisa diajak untuk belajar mandiri. Saya juga mempertimbangkan frekuensi belajar mereka. Jadi misalnya ada yang lebih suka belajar visual atau ada juga yang lebih suka mendengarkan. Seperti itu Bu. Luar biasa ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana Ibu memastikan ini bahwa siswa yang membutuhkan bantuan tambahan itu tetap merasa terlibat dan tidak merasa tertinggal dari teman-temannya yang lain? Iya, saya berusaha membuat pembelajaran menjadi interaktif dan menyenangkan seperti itu Bu. Saya juga membentuk kelompok kecil yang heterogen. Lalu siswa lebih mampu bisa membantu teman-teman yang tertinggal tadi. Jadi mereka tetap merasa terlibat dalam proses pembelajaran mereka. Itu solusi yang baik ya Bu ya, di mana itu dapat mendorong kolaborasi siswa. Saya juga tertarik Bu untuk mendengar apakah ada media ataupun alat bantu yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini nantinya Bu? Iya, saya berencana menggunakan alat peraga seperti es batu, kemudian lilin, serta botol yang berisi air untuk didemonstrasikan nantinya Bu. Serta saya juga menyiapkan video pendek yang menjelaskan tentang perubahan wujud benda, di mana nantinya siswa yang lebih suka visual lebih memahami seperti itu Bu. Oke Bu, itu pendekatan yang sangat komprehensif ya Bu ya. Saya rasa dengan media tersebut siswa akan lebih mudah memahami materi. Apa ada Bu tantangan khusus yang Ibu khawatirkan dalam pembelajaran ini Bu? Iya, mungkin tantangannya pasti ada ya Bu. Saya memastikan semua siswa terlibat secara aktif, terutama yang mungkin memiliki kesulitan membaca atau memahami konsep abstrak seperti itu ya Bu, perubahan wujud benda. Oke, baik Bu. Kita bisa melihat bagaimana nanti saat observasi ya Bu ya. Saya juga akan mencatat bagaimana Ibu memfasilitasi
interaksi di kelas nantinya, interaksi siswa di kelas, dan bagaimana penerapan diferensiasinya. Setelah observasi, kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang sudah berjalan baik dan area yang mungkin bisa ditingkatkan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan ataupun Ibu tanyakan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Saya sangat terbuka untuk masukan setelah observ nanti ya, Bu. Baik, saya senang sekali Bu mendengarnya, Bu. Saya harap proses observasi ini bisa membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Daeng. Iya, terima kasih juga, Bu. Saya akan mempersiapkan kelas sebaik mungkin. Iya, sampai bertemu pada saat observasi nanti ya Bu ya. Iya, Bu. Baiklah, kali ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Saidatul Akmal Daeng yang jadwalnya itu sudah kami sepakati pada saat pra-observasi. Bagaimana Bu Daeng, sudah siap melakukan sesi observasinya? Sama, siap. Oke, sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak ibu. Selamat siang, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Nah, untuk memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Ketua kelas dipersilahkan untuk mempersiapkan. Ya, gerak kepada Ibu Guru beri salam. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semangat untuk belajar. Iya, harus semangat ya anak-anak. Udah sarapan dari rumah kan? Oke, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Oke, sama-sama kita tepuk semangat. Yuk, semuanya. Tepuk semangat. Oke, Ibu, biar lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya nak. Oke, Ade Mas Sakti Siregar. Andra Al-Azim Lubis. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, makan nggak? Makan. Apa yang dimakan? Nasi. Iya. Kemudian minggu yang lalu kita belajar tentang materi ya. Materi itu adalah kalau kita pelajari semalam yang memiliki bentuk dan volume ya. Nah, itu dia memiliki bentuk. Jadi tadi pada saat kamu sarapan, kamu makan nasi. Sebelum terjadinya nasi, ya kan? Apa disebut? Padi. Yang lebih tepat lagi, iya beras. Ada nggak perbedaan antara beras dengan padi? Atau ada nggak perbedaan antara beras dengan nasi? Ada ya. Ada kan nak? Misalnya perbedaannya adalah teksturnya. Kalau padi teksturnya gimana? Kalau beras teksturnya gimana? Beras teksturnya keras. Kalau nasi teksturnya lembut. Pada saat masih bentuk beras, bisa nggak kita makan langsung? Nggak bisa, ya. Harus dimasak dulu, ya kan? Maka terbentuklah menjadi nasi. Baru bisa kita makan dengan lezatnya, ya kan? Dengan nikmat kita makannya. Ha, itu jadi ada perbedaan bentuk. Jadi nak, materi kita hari ini adalah tentang perubahan wujud benda, ya. Si beras sebelum dimasak bentuknya keras, pada saat dimasak bentuknya jadi nasi. Ada nggak perubahan bentuknya? Ada kan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang perubahan wujud benda. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nih ya. Nampak tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, melalui kegiatan eksperimen, ya, ini anak ya,
Melalui kegiatan eksperimen, siswa dapat mempraktikkan dua contoh perubahan wujud zat dengan baik dan benar. Ibu tanya sebelumnya, ya, dapatkah benda berubah? Dapat. Seperti contoh tadi ya, karena dapat berubah. Si beras tadi kalau dimasak berubah dia jadi nasi. Kenapa sih Bu harus dirubah jadi nasi? Iya, biar bisa dimakan. Bisa nggak kita makan beras? Nggak bisa, ya. Nggak bisa makan beras. Bisa-bisa sakit perut. Makanya harus dimasak dulu sama emak di rumah, ya kan? Setelah dimasak, disajikan pakai lauk, pakai sayur, baru bisa kita makan. Itu dia ya. Nah, jadi untuk lebih jelas lagi, silakan kita membaca materi yang sudah disediakan di bukunya. Ibu minta siapa yang membaca? Oke, silakan Fatnur. Jadi nak, macam perubahan itu ada dua. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Bu, perubahan fisika itu adalah perubahan yang bisa kembali lagi seperti sebentuk semulanya. Contohnya adalah mencair, ya. Mencair itu adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Apa contohnya? Yuk. Es batu yang mencair. Itu proses mencair. Yang kedua adalah proses membeku. Kalau proses pembekuan bagaimana? Dari cair menjadi padat. Contohnya apa? Iya, es batu di freezer kemudian dimasukkan ke freezer gitu ya. Selain itu apa lagi? Mengembun. Yang ketiga ya. Untuk di sini ada beberapa bahan yang sudah kita sediakan. Tetapi sebelumnya Ibu akan membentuk kelompok ya, menentukan kelompoknya. Ibu tanya sama kamu, senang makan buah enggak? Senang. Buah apa yang kamu senangin? Anggur. Bu, di sini ada beberapa nama buah-buah yang sudah Ibu sediakan ya. Ada buah apel, ada jeruk, ada durian, ada anggur ya. Jadi di sini akan Ibu jadikan nama kelompok kamu. Nah, yang senang buah anggur. Oke, yang di sana. Maka di sana Ibu buat jadi kelompok anggur. Jadi udah tahu nama kelompoknya. Ibu tanya, kelompok anggur yang mana? Yang mana kelompok anggur? Oke. Siap? Siap. Kelompok durian yang mana? Siap? Siap. Kelompok jeruk? Oke, siap? Siap. Terakhir, kelompok apel siap? Siap. Oke, bagus. Di sini kita akan melakukan percobaan ya. Nah, di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan nantinya. Kamu akan menentukan bagaimana es kalau dipanaskan ya. Apa yang terjadi? Begitu juga nanti air. Air dipanaskan, apa yang terjadi menggunakan sendok dan lilin ya. Oke, jelas? Jelas ya? Ini akan Ibu bagi LKPD-nya ya. Diperan dulu ya. Ini ada es batu dan air. Kamu akan melakukan percobaan dengan memanaskannya ya. Ini untuk kelompok anggur. Perhatikan dulu. Untuk LKPD semua sudah Ibu bagi? Sudah ya? Untuk LKPD sudah Ibu bagi. Coba perhatikan. Percobaan 1 di situ katanya, letakkan sedikit es pada sendok, panaskan sendok pada lilin yang menyala. Hal yang terjadi apa? Ya, kamu coba apa hasilnya? Nanti hasilnya baru kamu tulis di LKPD. Ya, jelas ya?
Jelas, Fatnur? Fauzan? Perhatikan dulu ya, Fatnur ya, Fauzan. Oke, yang kedua percobaannya, coba lihat, letakkan sedikit air, ya. Tadi pertama apa? Es. Yang kedua adalah air. Letakkan sedikit air pada sendok, panaskan sendok pada lilin yang menyala. Apa yang terjadi? Diperhatikan ya, kalau kawannya sudah melakukan pemanasan. Oke. Tambah sedikit esnya, Nak. Sedikit kali. Ini cantik ini. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Oke. Naikkan sedikit. Oke. Sekarang Ibu tanya. Coba Ibu tanya. Siap? Siap. Oke, bagus. Masih semangat? Mau lebih semangat lagi? Oke, sebelum kita presentasi, kita akan melakukan ice breaking ya. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan kan? Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi ya. Hasil percobaan tadi yang kamu lakukan akan kita lakukan presentasi di depan kelas ya. Oke, Ibu mau? Sebelum Ibu yang memanggil, ada nggak yang duluan mau maju ke depan? Menyampaikan hasil. Oke, silahkan kelompok anggur. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok anggur. Ya, semua. Ayo, geraknya jangan lambat-lambat. Anak gadis nggak boleh lambat geraknya itu nggak boleh. Oke, silakan kelompok anggur. Silakan baca. Perkenalkan. Nah, jadi kita akan membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya, Nak ya, bahwa perubahan wujud itu ada dua macam. Perhatikan, Fatnur, ya, perubahan wujud ada dua macam. Yang pertama perubahan wujud benda, yaitu perubahan fisika. Yang kedua, kimia. Jadi perubahan fisika itu ada 6, ya. Apa aja? Yang pertama adalah mencair. Ibu tanya yang di sana, mencair katanya. Kira-kira mencair contohnya apa, Nak? Iya. Sekarang kita sudah belajar, ya. Kira-kira kita akan melakukan refleksi. Apa yang kita rasakan pada saat kita belajar dari pertama sampai akhir, ya. Nah, kira-kira hati kamu gimana? Senangkah? Atau ada yang ngantuk kah? Atau ada yang kira-kira sedihkah karena materinya nggak paham? Nah, ini akan Ibu tempelkan di depan. Ini yang di depan ini, Nak. Wah, saya senang sekali, saya gembira, saya semangat nih ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, saya senang, biasa aja. Saya senang kok belajar IPA tentang perubahan wujud benda. Oke. Kalau sudah boleh duduk kembali ya, Nak. Yang merasa senang sekali ada berapa? 8. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya, mari kita sama-sama berdoa, ya, untuk apa yang kita pelajari tadinya mendapat ilmu dan manfaat buat kita. Oke, silakan ketua kelas siapkan.
Selamat siang Bu Daeng, terima kasih ya atas pelaksanaannya tadi. Saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu dan sangat terkesan sekali dengan cara Ibu mengajar tadi. Sekarang kita akan melakukan diskusi pasca observasi untuk mengevaluasi bersama proses pembelajaran. Apakah Ibu sudah siap? Selamat siang juga Bu, terima kasih ya. Tentunya saya juga penasaran dengan masukan dari Ibu mengenai pembelajaran saya tadi. Ya baik, jadi pertama-tama saya ingin mengapresiasi ya usaha Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya kan Bu. Saya melihat bagaimana Ibu berhasil mengelompokkan siswa dengan cara yang strategis, sehingga setiap kelompok bisa bekerja sesuai kemampuan mereka masing-masing. Bagaimana menurut Ibu? Apakah strategi itu sudah berjalan sesuai rencana Ibu? Oke, terima kasih Bu. Secara umum saya merasa strategi tadi itu berhasil. Meskipun tadi ada beberapa siswa yang tampaknya kurang terlibat di awal, namun mereka mulai aktif setelah diberi peran lebih dalam kelompok mereka. Iya, saya juga lihat tadi itu ya Bu ya. Jadi di awal itu memang ada beberapa siswa yang kurang belum percaya diri dia ya Bu ya. Iya. Terutama siswa yang memang memerlukan lebih banyak bimbingan. Tapi saya perhatikan Ibu dengan sigap gitu kan, mendekati mereka, memberi dorongan yang positif sehingga mereka akhirnya lebih terlibat dalam diskusi itu tadi. Itu langkah yang baik. Apakah ada tantangan lain yang Ibu rasakan selama pembelajaran tadi, Bu? Ya, saya sempat khawatir dengan waktu sih Bu. Rasanya beberapa siswa masih memerlukan waktu lebih untuk memahami konsep mengenai perubahan wujud benda, terutama pada bagian menguap dan menyublin ya kan Bu. Jadi mungkin saya perlu mengatur waktu lebih baik atau memberikan mereka materi tambahan untuk mereka seperti itu Bu. Saya setuju Bu soal pengolahan waktu itu tadi. Dalam pengamatan saya tadi ya, sebagian siswa yang sudah lebih paham itu mulai sedikit kehilangan fokus saat menunggu kelompok lain menyelesaikan tugas mereka. Mungkin Ibu bisa mempertimbangkan strategi tambahan seperti pemberian kegiatan yang menantang bagi siswa yang selesai dulu ya kan. Misalnya eksperimen lanjutan ataupun analisis tambahan. Iya, itu memang ide bagus juga Bu. Saya memang belum memberikan mereka tugas tambahan, tapi saya bisa memulai mempersiapkan materi atau aktivitas yang lebih menantang untuk mereka. Iya. Saya rasa itu akan sangat membantu ya Bu ya. Selain itu, saya juga ingin mengomentari penggunaan media pembelajaran yang tadi Ibu gunakan. Ibu menggunakan alat peraga seperti es batu tadi ya kan, air yang panas dengan sangat baik. Itu membantu siswa memahami perubahan wujud secara konkret ya. Jadi mereka terlibat langsung ya Bu ya, bagaimana proses perubahan itu tadi. Apakah ada tanggapan dari siswa Bu mengenai penggunaan media tersebut? Ya, mereka tampaknya sangat antusias Bu saat melihat perubahan langsung dari es batu di mana proses mencair dan mendidih. Ya, saya merasa penggunaan alat peraga tadi membantu mereka memahami konsep secara abstrak. Saya setuju Bu. Jadi penggunaan alat peraga tersebut memang sangat efektif, terutama untuk siswa yang lebih suka belajar melalui pengalaman langsung ya kan Bu. Namun mungkin Ibu bisa juga mencoba memperkaya dengan visualisasi digital ataupun video pendek untuk memberikan variasi agar siswa yang lebih nyaman dengan pendekatan visual itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal gitu. Ya, saya akan mencoba untuk mencari video yang relevan ya Bu ya, di mana saya setuju bahwa beberapa siswa akan lebih tertarik jika diberi variasi video seperti itu Bu. Itu langkah yang sangat baik Bu. Jadi secara keseluruhan pembelajaran tadi itu sudah berjalan dengan baik. Saya lihat bagaimana Ibu berhasil menyeimbangkan antara kebutuhan siswa yang lebih cepat belajar dan memerlukan waktu yang lama. Meskipun perlu sedikit penyelesaian waktu ya kan Bu. Apakah Ibu merasa ada hal lain yang ingin ditingkatkan untuk kedepannya Bu? Saya merasa selain pengolahan waktu, mungkin saya juga perlu lebih memperhatikan siswa yang lebih tenang. Artinya beberapa dari mereka tidak terlalu aktif berbicara walaupun mereka paham mengenai materi tersebut. Jadi mungkin saya bisa mencari cara untuk lebih memanfaatkan mereka secara aktif seperti itu.
Itu pengamatan yang sangat baik ya Bu ya. Saya pikir kita bisa mencoba beberapa teknik diskusi ataupun tanya jawab yang lebih interaktif di kelas berikutnya untuk melibatkan mereka. Misalnya Ibu menggunakan teknik think verse ya kan Bu untuk mendorong siswa yang lebih pasif itu agar menjadi aktif dan terlibat ya Bu ya. Iya, saya tertarik mencoba metode itu, Bu. Saya rasa itu bisa membantu siswa yang lebih pendiam seperti itu. Iya, baik. Kita bisa rencanakan bersama penerapannya nanti ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi secara keseluruhan pembelajaran tadi sudah memenuhi tujuan utama dengan baik dan Ibu berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Saya harap evaluasi ini bisa membantu Ibu dalam terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, terima kasih banyak Ibu atas apresiasinya. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran nantinya. Ya, saya yakin Ibu bisa. Kalau ada kebutuhan ataupun pertanyaan lebih lanjut, saya selalu terbuka ya Bu ya untuk berdiskusi. Sekali lagi terima kasih Bu atas kerjasamanya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Iya, terima kasih juga Bu. Saya juga sangat membantu dengan observasi dan masukan dari Ibu. Sama-sama Bu Daeng. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga pembelajaran kedepannya semakin baik. Amin.